Assalamualaikum. Ya paraki. Ya. Apa ya biasa ya. Assalamualaikum. Keris dan pedang hujannya ya, merahnya Pajajaran atau Galuh Pajajaran. Galuh Pajajaran. Ya, zamannya Pangeran Cakrabuana. Alhamdulillah sudah dicuci dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro, udah atau di Jamas. Ya. Kenapa sampai 10 Suro? Karena bendanya banyak, ada kurang lebih 700-an. Ya, koleksinya ada sekitar 2000-an. Jadi ini peninggalan langsung dari zaman Beliau ya. zamannya Pangeran Cakrabuana. Ya. Ini kujang wayangnya. Ini kujang wayang. Pajajaran ya. Nih kujang yang asli bentuknya zaman dulu seperti ini. Dan sekarang sudah dimodif menjadi benda seni yang lebih modern lagi. Nah ini keris-kerisnya semuanya masih asli. Ini juga. Nah ini ada juga pedang ya. Ini Iya, pedang apa ini? jenis pedang sabet ya. Pedang sabet ya. Ya. Sepertinya ini dari Mesir Pak ya. Iya, Dari itu Mesir ya. Kenapa dari Mesir? Karena ayandanya Sunan Gunung Jati Sultan Mesir. Sultan Mesir. Yang bernama Sultan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Ya, itu. Ayandahnya Sejati ya. Ini juga sama. Oh ini dari Mesir semua ya? Iya. Iya. Motifnya kulitnya kerang mutiara. Kerang mutiara. Asli ya. Ini Putri Ongtin dari Putri. Oh Ongtin. ini yang dari Putri Ongtin. Ya, karena Suryati menikah dengan Putri Ongtin ya, Putri Cina. Mualaf. Mualaf ya. Nama Islamnya Nyai Mas Laras Sumanding. Nyai Mas Laras Sumanding. Yang artinya Laras kudu disanding. Iya. Karena seorang permaisuri cantik ya, pantas disanding sama seorang raja, bahkan waliullah ya, Sunan Gunung Jati. Tapi sayangnya Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtin tidak mempunyai keturunan. Oh enggak ada keturunan. Keturunannya mengambil anak angkat yang bernama Pangeran Arya Kamuning dari Kuningan. Oh yang jadi Arya Kemuning itu dari sini ya? Ya, dari Kuningan ya. Dari Kuningan. Jadi anak angkat Anak Sunan Gunung angkatnya Jati Sunan atau Gunung anak Jati. angkat Putri Ongtin. Nah kalau yang Pangeran Arya Lodra, Pangeran Wilarodra itu dari utusan dari Jawa Tengah. utusan dari Jawa Ya, Tengah. dari Sultan Agung. Ya. Supaya Belanda tidak sampai masuk ke Cirebon. Ya, gitu. Karena menjaga di perbatasan. Iya. Ya, gitu. Pangeran Wilarodra. Yuk. Nah, ini dari Putri Ongtin juga. Ini khas banget ya. Ya, Khas banget. karena bawahannya Putri Ongtin itu menikah dengan saat itu 4 armada kapal perang, Mas. 4 kapal ya? Ya, kurang lebihnya 4 armada kapal perang ya. Termasuk ini sanggar yang dibuat oleh Wang Kepeng Cina. Oh iya, ini Wang Keping masih. Kalau ini mohon maaf ada ukiran, mohon maaf sekali. Iya. Bukan berarti keraton ini mencontohkan hal yang jelek. Iya. Ini merupakan simbol pernikahan Kamasutra. Kamasutra. Karena zaman itu belum ada peradaban, Betul. belum sopan santun atau juga belum mengenal agama. Jadi sebelum kita hubungan berjima, bersenggama, ya hubungan seks, rayu-rayu dulu, Iya. diguyonin dulu, ya itu ada hukumnya. Ini mohon maaf, ukiran ini dari desa Mantingan Ngawi. Iya, jadi kalau istilah sekarang itu ada pemanasan. Nah, sebelahnya ya ada untuk Iya. umurnya ada. Itu Kamasutra. Nah, ini ada meriam, mohon maaf. Ini meriam ini hasil rampasan waktu perang melawan Portugis. Oh, ini dari Portugis ya? Cirebon, Banten dan Demak bersatu mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Oh iya. Tahun 1527.
Perang itu mohon maaf dipimpin oleh Fathahillah atau lebih dikenal dengan Pangeran Jayakarta. Jadi nggak ada Jakarta kalau nggak ada Cirebon, Banten dan Demak. Betul. Ya, itu kan asalnya sudah beda. Dan Kalau Fathahillah aslinya dari Samudra Pasai, Ya. Aceh. Nah, kalau Sunan Gunung Jati kan asalnya dari Mesir. ya, Karena ayandahnya Sultan Mesir ya. yang bernama Sultan Syarif Abdullah. Itu ya kalau ibunya tadi yang bernama Dimas Santang, anaknya Prabu Siwali. Ya, gitu. Nah, kalau senapannya ini dari Portugis dan Mesir. Senapan dabeluk ya yang dikocok dulu tadi. Ya. Gitu. Enggak, kita di sini. Nah, ini masterpiece-nya nih. Ya, ini Cirebon, masterpiece-nya kereta kencana atau kereta Singabarongnya. yang kabarnya Mas Kana dari mana itu? Kalau Pak Sinagaluman, Sinagaluman. itu mohon maaf di Keraton Kanoman. Oh, yang di Kanoman. Kalau ini namanya kereta Singabarong. Singabarong. Singabarong ini Singabarong. ya Singabarong ini mengambil dari nama ya kalau bahasa Jawanya itu Singaranie bareng-bareng. Oh, gitu. Atau kalau bahasa Indonesia artinya yang memberi namanya sama-sama. Singabarong itu. Singarani bareng-bareng. Awalnya dari situ. Ya. Karena dia punya energi yang berbeda menjadi Singabarong. Ya. Terus mohon maaf dibuat atas perwujudan 3 binatang. Ya. Belalai gajah Belalai gajah. melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India Oh, ya. yang beragama Hindu. Hindu. Kepala naga sama tanduknya atau liong itu melambangkan Cirebon bersahabat dengan negara Cina. Tiongkok. Nah, itu melambangkan beragamanya agama Buddha. Ya, Cinanya beragamanya agama Buddha. Kalau sayap burung Garuda atau paksi disebutnya itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir. Oh. Yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti Hindu, Buddha dan Islam atau India, Cina dan Mesir disatu padukan menjadi senjata Trisula. Di atas belalai. Trikan artinya 3. Kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam, pemikiran manusia. Seperti cipta, rasa dan Hebatnya abad 15 kereta ini Pak sudah mengenal sistem power steering. Power steering. Iya. Yang bulat tuh Pak. Iya. Termasuk roda. Jadi nanti kereta ini enteng, bisa bergerak belok kiri dan kanan. Dibelokin tuh gampang ya. Iya. Ada power Betul. steeringnya. Bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Wah, udah kayak mobil-mobil zaman sekarang. Shock breakernya kulit. Tuh lihat. Depan 2, Iya. belakang 2 shock breakernya Pak. Suspensi pun sudah mengenal Pak. Nih Pak, mangga Pak. Ini suspensinya. Yang seperti sabuk tuh Pak. Iya. Ya Isa sekarang mungkin per ya Pak ya. Oh iya, itu suspensinya ya. Jadi nanti badannya elastis, Iya. empuk, fleksibel, yang duduknya nyaman. Walaupun di atas kayu ya Mas. kayu, ya. Tapi bisa lebih nyaman. Ya. Wah, Walaupun sudah punya teknologi canggih gitu. ya walaupun lapisan rodanya besi Mas. Oh ini besi ya? Besi lapisan rodanya. Besi, kayu dan besi. Iya, bukan ban atau karet. Iya. Terus kita lihat ruji-ruji rodanya, baik depan atau belakang masuk ke dalam seperti payung. Itu artinya? Artinya apabila ada kotoran atau becek, ya nanti air cepratannya, air kotorannya nggak masuk ke dalam, keluar. Jadi iya. dalamnya tetap terjaga bersih. Nah. Ya kenapa depan kecil, belakang besar? Maksudnya untuk anti selip. Itu Pak. Ya. Terus kenapa rodanya miring? Gini ya? Iya, bukan Kenapa? rusak. Jadi nanti apabila kena lubang rodanya, nanti posisi rodanya itu akan tegak lurus. Jadi nyetel. Itu. Wah.
Ya, ternyata istilah sekarang sih Mercy atau BM. ya, Ya, pasti dong. ya. Terus kekuatan as rodanya hanya 1 jengkal, nggak nyambung. Oh enggak lurus langsung. Iya, kan, As, Pak, gitu kan ya? pada umumnya kalau as roda itu nyambung jadi Iya, satu. Jadi ini ujung-ujung. asnya as independen. Oh, Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Ya, ini sendiri, sebelah sana sendiri. Sendiri. Jadi kalau satu rusak, Ini orangnya teknisi. Ya. Jadi harus mempelajari betul. ini nih. Ya. Saya mekanik mobil, Mekanik tapi ini lebih canggih daripada mobil. Betul, Pak. Luar Mobil biasa. Apa aja dia pegang, sampai Aduh. poli netes pun tahu. Iya, gitu. tahu ya Pak ya. Tapi itu Jadi kalau gitu. ngeliat ini dia heran juga. Jadi kalau satu rusak nggak dibongkar semua Pak, jadi hanya satu aja. Tetap satu aja yang dibongkar. Ya. Ini bahannya mohon maaf kayu laban kereta Singa Barong yang Laban. banyak di Pulau Jawa atau Banten. Kalau arsitekturnya bernama Pangeran Losari. Oh, Pangeran Losari yang Perbatasan. Ya. Desanya Kula. Ya. Terus kalau nama aslinya Pangeran Angkawijaya Iya. atau lebih dikenal dengan Panembahan Losari. Mandornya namanya Ki Gebang Sepuh, Gebang ya. Ya, Gitu. Gebang. Kalau pengukirnya namanya Kinataguna dari desa Kaliwulu, Pleret Cirebon atau Trusmi. Ini kereta Singa Barong ini punten itu dulu difungsikan untuk acara kirap keliling Hari Jadi Cirebon. Oh. Hari Jadi Cirebon itu 1 Muharram, bahkan dulu bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Makanya hari baik Cirebon, hari istimewanya, hari pasarannya Jumat Kliwon. Ya, terakhir difungsikan tahun 1942 kereta Singa Barong. Oh, masih terakhir itu diaktifkan 19. Ya 1942 itu terakhir difungsikan. Berarti Nanti apabila ada acara itu yang dikeluarkan yang replika ada. replikanya. Iya, iya. Ya. Ini gamelan degung dari Banten karena Cirebon dengan Banten masih satu rumpun. Ini gamelan sekaten tadi yang dibunyikan di depan dalam 1 tahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. Berapa kali itu bunyinya? Ya, Sesuai irama aja. ya dulu sih ada 4 lagu kalau nggak salah sih 5 lagu atau 4 Kirain hanya seperti gong. lagu gamelan Oh, terus kodok. udah, gitu. Enggak. Gamelan kodok. Kodok ngorek. Lagu kodok ngoreknya ada. Apa lagi? Rambon atau kamu putaknya ada. Nyanyi sedikit banget otaknya. Aduh kita nggak bisa sampai ahlinya mohon maaf ya. Bisanya kodok ngorek. Ya ini kodok gamelan ngorek. kodok ngoreknya ini nih. Oh iya iya iya. Ini persembahan dari Sunan Kalijaga, jangan sembarangan. Ini dari Sunan Kalijaga. Iya. Untuk apa fungsinya? Untuk meminta hujan. Iya untuk meminta hujan. Nih dengerin pawang-pawang hujan. Iya. Jangan sombong ya. Iya. Ada Karuhun dan Sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga yang sudah pernah menciptakan itu. Dan lagunya kodok ngorek. Kodok ngorek. Ya. Saya nyanyi dikit boleh? Mangga silakan. Kalau nggak salah ya. Iya. Kodok ngorek, ngorek kening jumbangan. Teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Bocah bodoh, besok dadi kebo. Bocah pinter, besok dadi dokter. Nah itu lagu yang sudah agak dimodifikasi ke dokter ya. Iya. Nah, Jadi kurang dulu lebih seperti apabila masyarakat ingin melihat pertunjukan gamelan yaitu bayarnya tidak dengan uang tapi dengan membaca Syahadat. 2 kali misa. Jadi dulu pendekatannya seperti itu. Ya, ya. Nah, nanti mereka masuk Islam gitu. Jadi syiar Islamnya lewat seni. Ya? Seni. Ya juga makanya Sunan Kalijaga disebutnya Sunan Panggung Sunan Panggung. karena bisa menampilkan kebudayaan apapun, kesenian Dan apapun. sangat menarik karismanya beliau di sana ya. Ya kita tinggal ke sini, mangga. Nah kalau ini gamelan Mega Mendung dari Cirebon. Yang khas Cirebonnya. Ya, ini biasanya untuk ini ya tari topeng. Tari topeng yang 5 pancawada Ya, itu. ya. Ya, jika Aku seneng banget tuh lihat tari topeng untuk itu. dekungan. Walaupun yang nari perempuan tapi bisa kayak laki-laki gitu ya. Ya, itu yang kelana. Kelana. Karena 5 pancawadanya ada Panji, Panji. tari topeng Panji, Iya.
tari topeng samba, tari topeng rumnyang, tari topeng tumenggung, dan yang limanya tari topeng kelana itu yang gagah berani, Iya. baik yang menampilkan perempuan. Karena itu tari topeng kelana ini itu menggambarkan orang yang sudah tua. Oh. Karena sifat orang tua itu harus betul-betul dihormatin sama anak dan cucunya, itu sifat orang tua. Ya. Makanya bentuk tariannya gagah, berani. Nah, itu Saya menggambar. kalau lihat tarian itu seolah-olah saya pengen ikut nari gitu. Ya, gitu. Maka tariannya Tertarik tegas. gitu ya. Iya, tariannya tegas. Begitu dia buka, Masya Allah, cantiknya bukan main. Luar biasa, Cirebon, luar biasa. Ini kursi model Eropa 1845. Ini ada bayonet atau sangkur hasil rampasan waktu perang melawan Belanda. Bayonet ya. Ini ada peti, mohon maaf, isinya wayang kulit, Pak. Oh, yang kulit. Ini zamannya Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijaga. Di dalamnya memang wayang kulit dari Kanjeng Sunan Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijaga. Memang ya di Iya, dalamnya. iya. Subhanallah. Dua peti ini. Ya. Isinya itu udah main-main. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum. wayang yang namanya wayang Arjuna Sigege. Itu Subhadra sama Arjuna suami istri. Makanya kalau malam Jumat Kliwon masih dikasih sajen. Sajennya serba 2. Air putih 2 gelas. Teh manis, teh pahit 2 Jadi gelas. sepasang ya. Ya, terus teh manis, teh pahit 2 gelas. Ya, terus ada minuman kawa. Oh. Minuman kawa itu pati santan dicampur dengan kinca gula merah. Oh, itu yang mungkin menjadi ciri khas jajanan nantinya. Iya, harus nanti Motif ke sana ya. nanti ada jajanan ini khusus, itu namanya juada pasar. Juada pasar. Atau jajanan pasar itu 7 rupa. Ada rokok 2. Ya, ada pisang 2, lepet 2, kupat 2, rengginang 2, rempeyek 2. Ya, terus ada kinang komplit 2, ada stanggi juga 2. Dan saya tiba-tiba dapat kesimpulan filosofinya, manusia dengan wayang itu imannya jauh lebih kuat wayang. Karena sepasang wayang di dalam peti tidak pernah ada berita hamil. Tapi kalau manusia dalam satu kamar, hati-hati. Ya. Filosofinya seperti itu. Jadi iman kita ternyata masih kalah dengan iman wayang. Ya, ini kalau pagi Jumat Kliwonnya di ISIS, dijemur. Wah, Di sini. di ISIS namanya. Ya, di ISIS. ISIS ini bukan terong iris-iris ya. Teroris. Jadi di ISIS itu dijemur. Setiap pagi Jumat Kliwon. Di Jumat Sorenya, Kliwon ya. Ya, sore Kliwonnya dikasih sajen tadi. Ya, ya. Pagi Jumat Kliwonnya di ISIS dijemur. Karena ini takutnya wayang kulit ya. Ya, takutnya ya. lapuk. Betul, Ya, betul. takutnya rusak karena Jadi ini kan perawatannya seperti itu ya. betul. Ya, ini kan ruangannya ber AC Ya, gitu ya. Dan masih ada lagi. Masih banyak. Ini meriam hasil Ya, rampasan waktu perang Turki sebelasan dari India. Ya, kalau untuk gamelan Sekituyung ini khusus untuk wayang. Oh, ini gambaran wayangnya ya. Ya, Sekituyung disebutnya ya, untuk wayang purwa atau wayang kulit. Ya, gitu. Ini peninggalan Sunan Kalijaga. Cuma mohon maaf ini kulitnya sudah Ya, revitalisasi. ini udah. Kerangkanya masih asli. Kerangkanya yang asli ya. Ya. Ya, gitu. Ini meriam naga dari Mongolia 1424. Nah, ini. Saya jelasin dulu, mohon Ya, maaf. jelasin monggo. Ya. Jadi ini lukisan ini Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini dilukis sama Rido. Rido ini dari desa Sancang, Garut, Ya. Garut Selatan atau Pamengkuh. Jadi Mas Rido dalam keadaan 3 hari berpuasa, lalu bertemu atau bermimpi dengan Prabu Siliwangi. Lalu dituangkan di kain kanvas atau kain kasar. Bahkan 3 hari sampai melukis puasa. Mas Rido itu bahkan menurut petunjuknya setelah jadi dihadiahkan keraton. Tapi waktu itu Mas Rido nggak mau mengasih keraton setelah diilhami impian yang kedua. Petunjuknya harus betul-betul dihadiahkan ke keraton. Jadi akhirnya dihadiahkan ke keraton.
langsung di sini ya. Iya, itu waktu masih sultannya Sultan Sepuh yang ke-13 yang bernama Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Haji Maulana Pakuningan yang ke-13. Nah, ini di Asian Keraton. Ini kelebihannya lukisan ini 3 dimensi. Ya. Enggak, kita lihat dari tengah dulu. Fokusnya ke mata. Mata, badan, sama jari kaki yang ini. Oh iya. Jadi kalau kita melihat dari tengah, itu ngikutin kita ke tengah, lihat. Ya. Matanya ikutin, bodinya ikut ke tengah, jari kakinya lihat. Coba ke kiri sini. Enggak. Lihat, matanya ngikutin ke kiri. Iya. Bodinya ikut ke kiri, jari kakinya lihat. Betul, betul. Mangga ke kanan sana. Mohon maaf kalau lagi ngerjain bapak yang iya. Matanya ikutin. Matanya Kanan. akan selalu. Bodinya juga, jari kakinya juga lihat. Tapi kalau matanya enggak 3 dimensi, hanya Prabu Siliwanginya Ya. aja. Ini luar biasa, satu karya seni yang diciptakan oleh Ridho dengan ritual puasa. Tentunya lukisan ini sangat berenergi. Ya. Jadi lukisan Baginda Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, Ki harus belajar seperti ini, Ki. Wah, Aki Alam ini pelukis juga, Pak. Pelukis kanvas ini. Namanya Macan Kilodaya. Nah, Sama Ki Jagabaya ya. dan Ki Alam harus bisa nyiptain lukisan seperti ini. Lukisan saya. Iya. Pernah Pak ya, mohon maaf bukan berarti saya nakut-nakutin Bapak ya. Pernah ada pengunjung suami istri. Istrinya pikirannya kosong. Oh, Namun iya. energi macanya masuk sama perempuan itu. Masya Allah. Mintanya apa? Mintanya bunga melati. 3 biji dimakan, lalu dinetralisir dengan minum kejayaan lepas ketakutan. Pernah Mr. Tukul jalan-jalan, ya pernah ngetes ini dengan Solepatinya. Menurut Solepatinya itu ada energi positif. Positif bukan negatif. Ya, gitu. Tapi kalau saat sekarang jangan berpikiran positif Ya. karena kalau berpikiran positif nanti kamu Di karantina. Ya, kita jalan sekali. Kebetulan ada kursi kempana, ada 2. Yang satu untuk tempat duduknya Putra Mahkota. Ditambah kurang lebih sama 8 orang atau 10 orang ya. Nah, satu lagi ini untuk permaisuri. Permaisuri. Nah, kalau ini tandu Garuda Mina, mohon maaf. Garuda itu kepalanya, kalau Mina artinya ikan. Jadi ekornya ekor ikan. Filosofinya kan kalau burung selalu adanya di atas. Kalau ikan adanya di air atau di bawah. Jadi nanti Bapak kalau menjadi seorang pemimpin, duduk di pemerintahan, jangan lupa kepada Allah yang di atas, juga harus ingat yang di bawah. Oh, itu filosofinya seperti itu. Kepada bawahan atau rakyatnya, istilahnya ya mengayomi, harus seperti itu. Ini dulu tandu Garuda Mina untuk sunatan. Oh, itu sunatan ya. Ini persembahan dari Ki Gede Gempol Palimanan Cirebon. Ya, gitu. Dan juga selain untuk sunatan dulu untuk mengirim upeti. Dalam bahasa Jawa disebutnya glondong pangareng-areng. Jadi hasil panen masyarakat sebagian dihadiahkan Dihadiahkan ke keraton. hasil buminya. Kalau sekarang bayar pajak. Iya, Pak. Ah. Ini ada Ganesha lagi naik gajah, mohon maaf. Ini lambang pendidikan, pengetahuan. Naik gajah nih. Iya, Ganesha naik Ganesha, gajah naik gajah. Ya, gajah naik gajah. Karena Ganesha ini anaknya jenius, pinter, makanya sebagai lambang ITB. Ah, iya, iya. Dari situ teknologi Bandung ya, jadi lambang pengetahuan apa itu. Ini masih asli dari tahun sekian, 1582. Ya, itu. Ini ada untuk pasukan elit kita yang perempuan. Namanya pasukan Jala Sutra. Ah, ini Jala Sutra ternyata. Ya. Pasukan elit perempuan ya. Sebuah panah Ya, ini kedewanya nih anak panahnya ya. Nah, jadi dulu pemimpinnya ya pasukan Jala Sutra ini Nyimas Gandasari. Anak angkat Sunan Gunung Jati dari Aceh yang menikah dengan Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Karangkendang. Ya, itu emang secara pernikahannya di dunia untuk hubungan baktinya di akhirat. Ya, janji beliau berdua itu. Saya punya lukisannya, Nyimas Gandasari. Alhamdulillah. Nanti saya akan lihatin ya.
Ini yang replika. Oh, ini replika. Ya, kereta replika sertifikatnya. Oh, ini yang masih dipakai ya. Dibuat tahun Ya. tahun 1996. 97-nya untuk acara Festival Keraton. Jadi energinya di sana kadang-kadang kesini. Oh iya pasti, Ya. udah pasti. Karena kalau orang bilang mah KW1 ya, Ya. KW1 dan bersemayamnya di dalam museum bersama yang aslinya. Tentunya energinya itu akan menyatu. Ketika ini keluar, ini hanya mewakili energi yang aslinya. Bahkan kalau malam Jumat Kliwon dikasih bunga sumping baik yang asli atau yang replika. Ya. Bunga sumping. Bunga sumping. Kanan kiri ya. Lehernya dikasih kalung melati. Iya, iya. Karena pernah ada orang kesurupan ya, itu mintanya hanya bunga ini. Nah, itu ya. Kalau ini yang replika, mohon maaf kalinya kayu jati. Kalau di sana saya menangkap energi sakral, di sini menangkap energi penyemangat. Penyemangat. Betul. Ini ada tanduk paten dari alas loyang Indramayu. Ya, kalau ini kepala buaya putih dari Kalikrian Cirebon. Nah ini kalau teman saya buaya darat gitu. Itu Bapak bisa aja. Yang susah itu Pak, buaya darat Pak, nggak ada pawangnya Pak. Nah, Susah jinakinnya Pak. Ini dari masyarakat ya. iya. Kenapa masyarakat memberikan ke sini? Karena takutnya kalau nggak diurus unsur Oh. kekuatannya bisa terbalik. Iya, iya. Ya ada istilah menurut Jawa ngekepok, istilah Balik. Sunda ngebadik, ya kalau Hmm. istilah Indonesianya senjata makan. Tuan. Oh. Itu ya. Kalau nggak diurus, karena ini tempahan besinya kuno. Lah kok teman saya tuan makan senjata. Bisa apa dari masyarakat ya. Oh, ini masyarakat sekitar diserahkan ke sini ya. Kalau ini mohon maaf ada pedang-pedang ini hasil rampasan waktu perang melawan Portugis juga Pak. Oh. 1527 ya. Ya, oke. Ini era Mataram. Ya, khas Mataram ya. Ini ada debus untuk pendidikan debus. Banten nih. Bagi peluru ganjil. Ya, sana bisa Mbak. Nanti kembali lagi ke sini. Ini ada tombak cis untuk Sunan Gunung Jati pada saat khotbah. Itu maksudnya di seperti Apakah tangan gitu? dipegang atau untuk di mimbarnya Oh, khotbah ya, atau dipegang juga bisa ya, untuk sambil menyebarkan agama Islam. Ya. tombak jis. Ini tombak zamannya Sultan Matanghaji, keturunan yang kelima yang keluar dari keraton. Oh, ini yang keluar dari keraton. Dia berontak ya sama Iya. Belanda. Hanya ada perang disebutnya perang Kedongdong ya di daerah Indramayu sana. Ini ada keris Mundarang ciri khas Bali, ini batik Sulawesi, ini jaran goyang dan carubuk dari Sumatera. Ini mando. Jaran goyang. Kalau pernah dengar lagu Jaran Goyang tuh? Ini di sini ada pusakanya. Iya. Jadi jangan coba-coba Ya. Ini mando, Jaran makanya. mandau. Ini Wah, ini dari ada kristal ya. Kristal Prancis, Pak. Prancis. Nah, ini Eropa banget di sini. Ya, nih. 1738 ya. Kalau ini Kapten Tang Chunlai dari Cina, dia mualaf, bahkan ahli berbahasa. Kapten Tan Chung Lai. Nah, teman saya nama Cinanya Leng Tai Wong. Leng Tayo. Sabar ya, Pak. Akhirnya Tahu kan Leng Tai Wong itu apa? pecahan tai. Pecah. Dan saya dijuluki ancuran tai. Curan tai. Ya kalau ini gelas cenang dari Tumenggung, mohon maaf Ya. itu dari Turki ya, Turki. atau Istanbul. Ah, ini orang Turki nih, Pak. Iya. Turunan kidul. Turunan gitu. Kalau ini untuk upacara turun tanah. Ah, ini Oh, pantes suka ada bener sampai Ya, sekarang itu. masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Atau lemah. Iya. Oh. Oh. Kurungannya besar banget. Berarti zaman dulu bayinya gede, besar. Ini masih asli. 1899. 1899. Iya. Ini bambu kan? Bambunya bambu gulung.
bambu surat atau bambu hitam. Alat upacara Kendak Siti Ya, turun Kendak tanah. Siti ya, turun tanah. Berarti memang dari zaman dulu Ya, memang udah anaknya ini ada. ya, mohon maaf, anaknya baru berusia 7 bulan. Oh, Ya, kursi ini sebagai lambang ibu, tangga lambang bapak, anak tangganya ada 5 undakan merupakan lambang rukun Islam yang 5. Nanti di bawah ada bubur merah, bubur putih. Bubur merah 7, bubur putih 7 itu melambangkan adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, juga itu melambangkan kehidupan antara siang dan Malam. Kalau kurungan sebagai lambang bumi, ini jantungan sebagai lambang Allah, lambang Sang Pencipta. Nanti permulaannya anak itu didudukin di sini, lalu dititah, dituntun sama ibu atau bapaknya. Ya nanti bubur merah, bubur putih diinjak-injak sama anak itu, lalu dimasukkan kurungan ini. Tapi dalamnya kurungan ini sebelumnya diberi peralatan. Seperti ini yang otentik, yang asli mainannya seperti bolpen, pisau, pisaunya pisau mainan Pak, uang, emas, buku, kitab suci Al-Quran pun ada, padi pun ada. Ini hal yang bagusnya yang diambil pertama. Misalkan anak ini mengambil bolpen, nanti anak ini besarnya menjadi seorang pegawai. Oh gitu. Jadi Mengambil pisau, nanti anak ini menjadi abri, tentara atau prajurit. Ya. Mengambil uang, nanti ahli berdagang. Mengambil emas, nanti bakal menjadi kaya harta. Mengambil buku, nanti menjadi ahli ilmu. Ya. Mengambil kitab suci Al-Quran, tentunya anak ini menjadi kiai atau ulama atau menjadi ya ahli di bidang agama. Apa mengambil buku, nanti anak ini ahli ilmu. Ya. Mengambil mengambil ini padi, nanti anak ini bakal menjadi ahli bertani. Lah kok teman saya ini semuanya diambil apa? Ya jenius, pinter. Lah enggak serius, serakah. Makanya nggak jadi apa-apa, satu aja nggak ada yang jadi. Tapi nggak bukti serakah kan Bang? Kalau Pak Satu kan awet muda. Ya, teman saya awet miskin ini gimana? Ya karena diambil semua itu. Ini bukannya ada ruangan pusaka Sunan Gunung Jati. Ini dibukanya hari Minggu Pak. Ini hari apa ini? Ya hari Selasa. Wah, mesti 5 hari lagi nih. Ya, nanti keduanya Pak ya, Ya. maaf sekali. Tapi saya jelasin di dalam ruangan pusaka ini ada bajunya Putri Ongki. Oh, bajunya ada di sini. Ya, usianya sudah 550 tahun lebih. Bajunya Om Tin ada di sini. Tapi sayangnya saya jalan-jalannya di hari entah ini hari apa, pokoknya selain hari Minggu. Jadi ini ternyata si Nuwun, mohon maaf, saya sebenarnya kepengen melihat peninggalan langsung, tapi saya tidak bisa masuk karena ketentuan yang di sini. Jadi saya cukup merasakan energinya saja. Ya. Terus ada bajunya Pangeran Fatahillah waktu perang melawan Portugis. Sama usianya kurang lebih 550 tahun lebih. Pakai ada udeng itu. Enggak, hanya bajunya aja. Baju, Tapi bajunya aja. itu tulisannya Arab semua. Oh ya. Tulisan Qur'annya gitu. Dan mungkin zaman itu anti peluru. Ya. Ya. Oh, si anti peluru. Ya, juga ada jubahnya Sunan Gunung Jati. Warnanya Cuma sudah hancur. Udah hancur Pak, jubahnya. Jadi enggak kelihatan warnanya. Udah hancur aja. Nah, terus ada bajunya ini ada umbul-umbul waring. Umbul waring itu apa ya? Umbul-umbul waring ini ya umbul-umbul Pak ya. Oh, umbul. Itu sebagai lambang keberanian Ya. pada saat perang. Itu panjangnya antara 8 meter. Tapi lambangnya Asmaul Husna. 99 nama-nama Allah. Itu jadi umbul-umbul. Iya, tapi dari waring Pak. Waringnya seperti karung goni. Karung goni ya. Ya, Nah, seperti kalau itu. sekarang kan bendera umbul-umbul yang panjang gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, itu dulu bendera pakai waring, tulisannya Asmaul Husna, Iya. dan itu berada di tengah-tengah peperangan. Iya. Nah, berarti itu salah satu energi kekuatan pada saat itu yang diyakini sebagai kekuatan di luar tenaga manusia, yaitu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Terus ada piring tapsi. Piring tapsi. Piring tapsi itu piring gede ya. Itu kiriman dari Tiongkok tapi lambangnya Al-Quran semua.
Ya. Itu kiriman dari Tiongkok itu kalau tanggal 5 Mulud, tanggal 5 Maulid Nabi itu dicuci, terus nanti ya masyarakat ya meyakini air ini habis pencucian itu masyarakat airnya rebutan karena ada unsur barokah atau karomah atau hidayah, tapi tetap hanya syariat. Adanya tanggal 5 Maulid Nabi. Nah, nanti piring taksi itu untuk tempatnya 7 nasi rusul, nasi tumpeng. Nah, itu adanya pada saat upacara Maulid Nabi di harinya atau malam ya tanggal 12 Maulid Nabi-nya itu adanya Pak. Nanti diarah-arah kalau acara Maulid Nabi. Saya mau tanya, Pak Sabtu ini di sini sudah berapa lama? Mohon maaf, saya sendiri dari tahun 1988. 1988. Yang masuk keraton ini yang kurang lebih usianya 16 tahun atau 17 tahun. Sekarang usia berapa? Ada 49. 49. 49. Saya 45 apa 41. Kok masih mudaan ini ya? Oh, ada aja. Luar biasa Bapak emang. Luar biasa. Bapak awet muda. Udah hampir 50 tahun masih gagah perkasa. Ini perpustakaannya, ya bahasanya bahasa Jawa Pak. Oh iya. Tulisannya Arab ya, atau tulisan. Ini masih tulis tangannya. Ya, ada Sang Sekerta atau Pegon. Pegon. Ya, atau Anacaraka ya Pak ya. Iya. Hana Caraka. Isinya mengenai tata krama menjadi raja, cikir-cikirnya Sunan Kalijaga. Ilmu marifat, tarekat, hakikat ya, ini zamannya Sultan Sepuh yang ke-10 dan ke-11. Tapi ini mohon maaf, ini yang asli, mungkin yang skenanya ada di Dinas Perpustakaan Nasional. Karena mohon maaf, ini kitab-kitab ini atau buku-buku ini sudah banyak yang rusak, termakan rinyu atau rayap. Makanya mohon maaf, sampulnya sudah digitalisasi. Ya, tuh. Ini yang aslinya mungkin dari kulit ya sampulnya tuh. Iya. Ya. Juga ada buku mengenai tata krama menjadi ratu ada. Oh ada ya. Ya, karena keturunan Sunan Jati yang sudah bermasyarakat, ya, itu gelar-gelarnya makanya ada yang digunakan ada yang enggak. Baik yang perempuan ratu, yang laki-laki elang, raden atau pengen kadang-kadang ada digunakan ada yang enggak. Mungkin karena Kalau yang elang itu biasanya terahnya dari mana? ya, jadi elang itu dari ya itu gelar keraton juga. Dari gelar Ya, keraton. ya, jadi kalau yang masih belum dewasa atau yang sudah belum yang sepuh itu masih elang biasanya. Kalau yang sudah sepuh biasanya pangeran. Oh, yang udah meningkat ke sepuh malah pangeran. Pangeran gitu. Pangerannya. Nah, kalau Raden itu istrinya orang keraton, ya. Terus suaminya orang biasa namanya. Nanti keturunannya gelarnya Raden. Oh gitu ya, kayak teman saya ini Ya, alhamdulillah. dia menikahi orang kerajaan, tapi kerajaan gaib. Jadi Ya. bukan hanya Raden. Karena ya keturunan Jati yang sudah bermasyarakat itu ya mungkin harus, kenapa nggak pakai gelar itu, karena harus mempunyai sifat sidik, amanah, tablet dan patol. Kalau tidak mempunyai sifat ini karena katanya bukan orang keraton. Sebab yang keturunan Jati itu elang itu kan eling, jadi kudu eling ning Gusti Allah. gitu Pak. Ya, jadi harus menjaga karena untuk contoh masyarakat banyak yang gitu. Jadi Pak ya sudah kemakan usia ya Pak, kena raya ya Pak ya. Tapi ya kesabaran orang dulu, ketekunan orang dulu yang patut kita tiru. Sangat. Karena lihat aja tuh kanan kirinya sama ya Pak ya. Ya. Tuh, atas bawahnya juga sama tulisannya tuh rapi sekali. Tuh belajar tuh nulis gitu. Kamu itu belajarnya makan aja. Oh, sekali-kali nulis gini. Hono Coko Doto Sawolo gitu. Wah. Hana Caraka Data Sawala. Ini situs Anaknya keramat celaka, bapaknya ke bawah-bawah. Ini situs keramat juga. Oh. Namanya situs Siraradeno. Silaradeno. Ya, untuk
penyimpanan pusaka-pusaka sultan-sultan dulu. Tapi mohon maaf, sudah abrasi, sudah rusak. Pernah mau direvitalisasi, cuma ada orang bangunan mendengar suara tanpa rupa. Waduh. Suara tanpa rupanya itu bahasanya udah jangan diberesin lagi. Oh. Udah seperti ini aja. Nah, kalau walaupun zaman saya kalau nggak ada suara di kamar orang nyari suara. Jadi walaupun seperti itu energinya lumayan. Masih kuat. Sangat. Karena apalagi ini sebuah penyimpanan Situs, fakta ya. ya. Jadi memang cuma saya merasa ada getaran dua sosok penjaga Nah, kiri kanan dengan membawa tombak. ada ularnya Mas. Merinding banget. Ada ularnya Mas. Ada Apa ularnya warnanya? warna hijau sama hitam. Aduh, ketarik saya ketarik ya Pak. Hitam, betul hitam. Kita cukup. Hitamnya seperti anak akonda ya. Ya. Hijau.